sambil menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik adalah pemimpin ahli agama di kota Madinah dan beliau adalah imamnya Masjid Nabawi. Sambil menunjuk kepada kuburan Rasul, beliau berkata, "Kullun nasi yu'khadhu anhum wa yurad illa sahibu hadzal qabr." Seluruh manusia perkataannya boleh diterima, perkataannya boleh ditolak kecuali yang ada dan terkubur di kuburan ini. Sambil menunjuk ke kuburan Rasul kita yang mulia, Nabi kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Malik diilhami oleh perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perkataan Imam Malik diilhami oleh perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ittabi'u, ikuti saja yang telah ada. Ikuti apa yang telah digariskan, laksanakan apa yang telah diterangkan. Itu saja cukup bagi kalian. Wala tabtadi'u, jangan bikin yang baru, jangan laksanakan yang tidak pernah diajarkan, jangan kerjakan yang tidak pernah dicontohkan. Faqad kufitum, urusan agama ini sudah sempurna, sudah lengkap, kalian tidak perlu tambah-tambah." Perkataan Abdullah bin Mas'ud diilhami oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah di dalam Sahih Muslim dengan nada dan makna yang sama di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak pernah aku perintahkan, aku ajarkan, aku tunjukkan, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Irbad bin Sariyah. Hadis di dalam Sahih Tirmizi, di dalam Sunan Tirmizi, dan hadisnya sahih. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan jauhilah oleh kalian hai kaum muslimin, hai manusia seluruhnya, hal-hal yang baru yang ditambah-tambahkan dalam agama Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena seluruh yang ditambah-tambahkan itu namanya adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah kesesatan. Kaum muslimin, kaum muslimat, tahukah kita, sadarkah kita apa kata-kata bid'ah itu? Apa makna yang diinginkan oleh bid'ah itu? Bid'ah itu, hai saudaraku, hai saudariku, bid'ah itu adalah menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan begini kalian harus beramal, kita mengatakan begini harusnya saya beramal. Begini yang seharusnya kalian kerjakan, begini yang seharusnya saya kerjakan. Melakukan sesuatu pendapat, menegakkan sebuah argumen setelah datangnya hujjah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah seorang muslim dan muslimah yang di dalam hatinya dipenuhi kecintaan kepada Rasul, rela dan ridho untuk mengamalkan bid'ah dalam hidupnya? Setelah dia tahu bahwa bid'ah itu adalah menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang manusia berpikir bahwa menambah-nambah, melebihi apa yang telah diajarkan Rasulullah itu suatu hal yang biasa dan lumrah. Tidak ada yang biasa dan tidak ada yang lumrah dalam hal menyelisihi jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terkutuk, semuanya tidak benar. Karena agama Islam telah sempurna. Agama Islam tidak pernah mengenal kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat oleh Allah, diambil nyawanya, telah berkata sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahitukum an." Tidak ada lagi amalan yang bisa mendekatkan kalian ke surga Allah, melainkan semuanya telah saya perintahkan. Dan tidak lagi sebuah amalan yang bisa mendekatkan kalian ke neraka Allah, kecuali semuanya telah saya larang. Islam sempurna. Saudaraku, saudariku, sadarkah kita bahwa agama yang kita cintai ini mengajarkan kita bagaimana caranya dalam toilet?
Tidak ada sebuah perusahaan yang memiliki peraturan manajemen terhebat di dunia, yang punya peraturan bagaimana masuk toilet. Nggak ada. Hanya ada di dalam agama Islam. Suatu masalah yang mungkin di mata manusia remeh dan tidak perlu ada manajemennya, tidak perlu ada peraturannya. Di dalam Islam, ratusan kitab, ribuan lembar dikarang sekedar untuk menerangkan bagaimana adab di dalam toilet. Islam, inilah Islam. Saudaraku, saudariku, sadarkah kita bahwa agama Islam ini yang kita yakini ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara memakai sendal? Seluruh perusahaan raksasa dunia dengan seluruh manajemen yang luar biasa tidak akan pernah mengajarkan kepada karyawannya bagaimana cara memasang sendal. Kalau masalah toilet, kalau masalah memasang sendal tidak diabaikan oleh agama Islam, akankah Islam mengabaikan tata cara berzikir? Akankah Islam mengabaikan tata cara sholat? Akankah Islam mengajarkan tata cara mendekatkan diri kepada Allah, tata cara masuk ke dalam surga Allah, tata cara beribadah kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini mustahil.